Kenapa banyak orang bilang ternak entok itu tidak menguntungkan? Padahal di sisi lain ada peternak yang bisa menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan hanya dari memelihara entok. Yang satu menyerah, yang satu menikmati hasilnya. Lalu apa bedanya? Ternyata jawabannya bukan pada entoknya teman-teman. Bukan karena harga jualnya, bukan pula karena pakannya, tetapi karena cara berpikir orang yang menjalankannya. Di video ini saya akan membongkar kesalahan terbesar yang menyebabkan 90% peternak entok gagal sebelum mereka benar-benar sukses. Dan percayalah teman-teman, kalau Anda sedang merintis usaha ternak entok, video ini bisa mengubah cara pandang Anda selamanya. Tonton sampai selesai karena di akhir video saya akan membahas bagaimana ternak entok bisa menjadi sumber penghasilan yang membuat hidup teman-teman bisa lebih tenang karena penghasilan tetap dari ternak entok. Mungkin penjelasannya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peternak semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan semangat dalam mengembangkan usaha ternaknya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, karena banyak sekali peternak pemula yang terlalu cepat menyerah. Baru beberapa bulan beternak langsung mengatakan bahwa ternak entok tidak menguntungkan. Padahal masalahnya bukan pada entoknya, masalahnya ada pada cara mengelola usaha. Coba renungkan sebentar teman-teman, kalau ternak entok benar-benar tidak menguntungkan, kenapa saya masih tetap di sini? Kenapa masih banyak orang yang tetap bertahan? Kenapa masih banyak peternak yang setiap tahun terus menambah kandangnya? Kenapa ada yang bisa menjual bibit, menjual telur, menjual entok pedaging, bahkan membuka usaha kemitraan? Artinya apa teman-teman? Artinya peluang itu nyata, hanya saja tidak semua orang siap menghadapi prosesnya. Karena banyak orang suka hasilnya teman-teman, tetapi tidak siap menjalani perjuangannya. Dan inilah yang harus kita ubah mulai hari ini teman-teman. Tahukah teman-teman, sebagian besar peternak pemula mempunyai kebiasaan yang sama. Saat menemui masalah, mereka langsung menyalahkan usahanya. Kalimat yang sering muncul seperti harga pakan mahal, harga jual entok murah, pasarnya susah, dan lain sebagainya, seperti komentar-komentar yang tertera di teman-teman. Pertanyaannya teman-teman, apakah hanya Anda yang mengalami masalah itu? Tentu saja tidak. Semua peternak pasti mengalaminya. Bahkan peternak yang sekarang sudah sukses, dulunya juga pernah berada di posisi yang sama. Bedanya, mereka tidak berhenti di masalah. Mereka sibuk mencari solusi. Sedangkan orang yang gagal sibuk mencari alasan. Ingat baik teman-teman, masalah itu pasti ada. Tetapi masa depan usaha Anda ditentukan oleh bagaimana cara Anda menyelesaikannya, bukan seberapa besar masalah yang Anda hadapi. Karena sesungguhnya setiap masalah selalu membawa peluang di dalamnya. Mari kita bahas masalah terbesar dalam berternak teman-teman, yaitu biaya pakan. Tidak bisa dipungkiri lagi teman-teman, pakan memang menjadi pengeluaran terbesar dalam usaha ternak entok. Bahkan bisa mencapai lebih dari separuh biaya produksi, atau bahkan 80% dari biaya produksi. Tetapi apakah solusinya menyerah teman-teman? Tentu saja tidak. Justru disinilah kreativitas Anda diuji sebagai peternak. Indonesia adalah negara yang kaya teman-teman. Di sekitar kita banyak sekali sumber pakan gratis yang sering diabaikan. Misalnya azolla, tanaman kecil yang sering dianggap tidak berguna, padahal kandungan proteinnya sangat baik untuk entok. Kemudian ada daun singkong, kemudian ada kangkung liar, daun pepaya, roti BS, roti yang sudah expired, bahkan ada buah pepaya yang sudah terlalu matang juga bisa dimanfaatkan. Semua itu bisa membantu mengurangi biaya pakan teman-teman. Tetapi ada syaratnya, Anda harus mau bergerak, harus mau belajar, harus mau berusaha. Karena orang yang malas tentu saja tidak akan pernah menemukan peluang teman-teman. Mereka hanya melihat kesulitan,
Sedangkan orang yang rajin akan menemukan solusi di setiap kesulitan. Dan percayalah teman-teman, usaha ternak bukan usaha untuk orang yang ingin cepat kaya, tetapi usaha untuk orang yang mau konsisten setiap hari. Sekarang mari kita bicara jujur teman-teman. Musuh terbesar peternak bukanlah harga pakan, bukan pula cuaca, tetapi rasa malas. Karena rasa malas diam-diam menghancurkan impian teman-teman. Hari ini malas membersihkan kandang, besok malas mencari pakan alternatif, lusa malas promosi, lama-lama malas merawat ternak. Akhirnya usaha berhenti di tengah jalan teman-teman. Coba tanya kepada diri sendiri, sudahkah kita bekerja keras? Sudahkah kita belajar setiap hari? Sudahkah kita mencari solusi? Kalau belum, jangan buru-buru menyalahkan usaha ternak entok. Karena terkadang teman-teman, yang harus diperbaiki bukan usahanya, tetapi diri kita sendiri. Kalimat ini mungkin terdengar keras teman-teman, tetapi inilah kenyataannya teman-teman. Kesuksesan tidak pernah datang kepada orang-orang yang hanya menunggu. Kesuksesan datang kepada orang yang mau bergerak. Banyak orang bilang, Pak, pasar entok tidak sebesar ayam. Saya setuju teman-teman, memang benar. Tetapi justru disitulah peluangnya, karena persaingan belum terlalu ketat dan kebutuhan pasar terus bertambah. Ingat satu prinsip sederhana teman-teman, kalau ada yang menjual, pasti ada yang membeli. Bayangkan teman-teman, produksi piring itu lebih dari satu hari, lebih dari 5.000 piring yang tercetak. Sedangkan apakah ada di kampung kalian ada yang membeli piring dalam satu hari? Kan tidak teman-teman. Ya, itu tadi teman-teman. Sekarang zamannya sudah berubah teman-teman. Tidak perlu menunggu pasar tradisional, tidak perlu menunggu tengkulak datang. Kita bisa menjual sendiri, bahkan hanya bermodal handphone. Inilah kekuatan teknologi digital teman-teman, dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Saya diminta teman-teman, saya diminta restoran teman-teman untuk 1 bulan mengirim 125 ekor. Akan tetapi teman-teman, saya tidak kuat untuk memenuhi kebutuhan restoran tersebut. Biasanya 1 bulan saya hanya kuat 50 ekor, 20 ekor, 25 ekor. Minimal itu 25 ekor saya kirim. Saya tidak kuat teman-teman. Dulu teman-teman, saya hampir menyerah teman-teman. Banyak sekali gangguan teman-teman, mulai dari entok tidak bertelur, mulai dari masalah dengan pakan. Tetapi teman-teman, di masalah tersebut, dan alhamdulillahnya teman-teman, masalah tersebut bisa membawa solusi saya, bisa menyelesaikan masalah saya. Dan alhamdulillahnya sekarang saya teman-teman bisa memenuhi, dan alhamdulillah teman-teman, saya bisa memenuhi restoran tersebut. Sahabat peternak semuanya, ingatlah satu hal, jangan pernah menyerah hanya karena masalah yang sebenarnya masih bisa diatasi. Ternak entok bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang siapa yang paling sabar, siapa yang paling telaten, siapa juga yang paling konsisten. Karena pada akhirnya cinta terhadap usaha inilah yang akan menentukan keberhasilan Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman peternak agar semakin banyak orang yang semangat membangun usaha ternak entok dari nol. Saya doakan semoga usaha ternak Anda semakin berkembang, semakin lancar, dan semakin membawa keberkahan. Saya pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got some love. Foolish notions, foolish lies. Foolish, no.
hate me, wanna cry. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. Well, I said goodbye.